Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bi iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa ghairihi min arkanil islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin semuanya, mari kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf karena agak tertunda ya. Jadi kemarin ini habis ada petir itu kena, lalu diperbaiki, ternyata tadi kemarin sudah bisa, tadi kurang beres ya, jadi mohon maaf. Kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Kita pada pertemuan yang lalu sampai pada masalah al-hayah wal qudrah ya. Jadi yang maha al-ilmu, yang maha mengetahui. Jadi kemarin kita membahas bahwa Allah itu maha mengetahui yang itu tidak terbatas baik tempat maupun waktu. Kalau kita itu terbatas waktu, apa yang belum terjadi kita nggak tahu gitu ya. Kita hanya tahu hal-hal yang mungkin telah terjadi, tapi Allah itu maha tahu. Sehingga kemahatauan Allah itu menjadikan seakan-akan ya Allah itu memaksa orang masuk neraka, bahwa dia akan masuk neraka. Padahal karena itu kemahatauan Allah. Maha tahu. Jadi semakin orang saja Bapak Ibu semuanya, semakin tahu, seakan-akan dia itu seperti mengarahkan sesuatu. Padahal itu karena orang yang tahu. Seperti misalnya orang yang menduga pesawat ini akan kecelakaan. Seorang ahli mekanik yang hebat itu bisa memperkirakan bahwa mesin seperti ini nanti akan kecelakaan. Kemudian bahwa orang seperti ini akan sakit. Jadi ada orang-orang yang karena saking hafalnya dan saking mendalamnya pengetahuan tentang apa ekspresi orang yang tidak sehat, bisa mengatakan Anda ini akan sakit. Itu karena tahu ya, Allah maha tahu, jadi melampaui segalanya, sehingga orang akan masuk neraka saja itu Allah itu sudah mau periksa. Jadi kemarin kita bahas juga bahwa akidah atau keyakinan ini penting. Karena apa? Karena semakin kita itu meyakini Allah itu maha tahu apa saja, bahkan kemarin dikatakan ya, jadi binatang yang kecil saja, zabibun ya, semua yang geremet, semua yang bergerak, itu Allah itu maha tahu. Karena itu akidah atau keyakinan ini jika betul-betul dipegang akan menjadikan kita itu lebih hati-hati. Jadi orang biasanya kemarin kita sampaikan kalau mau berbuat jahat itu noleh kanan noleh kiri, artinya jangan sampai ada orang yang tahu. Maka jika kita merasa bahwa Allah mengawasi terus, insya Allah kita akan mendapat yang dulu sering diistilahkan waskat atau pengawasan malaikat itu. Nah, ini kalau dalam puasa itu adalah hakikatul takwa, hakikatul takwa. Nah, kita sekarang masuk ke sub yang baru, al-iradah. Yakni al-iradah itu Allah itu maha berkehendak. Wa annahu ta'ala, ini masih di halaman 26 ya. Al-iradatu wa annahu ta'ala muridun lil kainat, bahwa Allah yang maha tinggi muridun maha menghendaki lil kainat, untuk semua ciptaan. Jadi Allah itu maha menghendaki untuk semua ciptaan. Mudabbirun lil haditsat, mudabbir itu mengurusi semua al-haditsat, semua kejadian-kejadian. Fala yajri fil mulki wal malakut qalilun au katsir, shaghirun au kabir,
khairun aw syarr, naf'un aw dhar, imanun aw kufrun, irfan aw nukr, fauzun aw khusran, ziyadatun aw nuksan, ta'atun aw ihsan, illa biqadha'ihi wa qudratihi wa hikmatihi wa masyiatihi. Ya, ini sangat penting bagi kita ya. Jadi Allah itu maha menghendaki semua ciptaan. Mudabbirun lil haditsat. Jadi Allah maha mengurusi semua peristiwa. Maka tidak ada yang yajri fil mulki, yang berjalan di dalam mulki wal malakut ya, kerajaan dan kekuasaan Allah, qalilun au kasir, baik itu sedikit maupun banyak, shaghirun au kabir, kecil atau besar, khairun au syarr, baik atau buruk, naf'un au dzur, naf'un au dzurrun, jadi hal yang bermanfaat atau yang membahayakan, imanun au kufrun, keimanan maupun kekufuran, jadi irfanun au nukar, jadi yang mengetahui gitu ya, fauzun au khusrun, itu kesuksesan atau kerugian, ziyadatun au nukson, jadi semua intinya ya, bahwa itu ta'atun au ihsan, taat atau maksiat, semuanya itu karena qadha dan kudrahnya Allah, hikmah wa masyiatihi, karena hikmahnya Allah dan kehendak Allah. Ini kita pahami. Jadi iradah itu kalau dalam akidah kan iradah itu maha berkehendak. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa iradah ini harus disandingkan, karena kalau enggak nanti kita menganggap Allah itu memaksa kita. Padahal Allah itu memberikan kebebasan. Faman sa'a fal yu'min wa man sa'a fal yakfur. Barang siapa tes. Ini mendengar enggak yang luar? Mboten? Enggak mendengar yang luar. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi nanti sambil diperbaiki, semoga nanti ya tetap bisa entah pakai yang salon itu atau yang mana. Jadi artinya ini kalau tidak kita sandingkan dengan keadilan Allah, seakan-akan Allah maha berkehendak ini Allah memaksa. Allah memaksa. Karena di sini dikatakan tidak ada kejadian baik atau buruk kecuali semua itu illa biqadha'ihi, atas qadha atau keputusan Allah, wa qadrihi dan kekuasaan Allah, wa hikmatihi dari kebijaksanaan Allah, wa masyiatihi dan dari sya'ayasha'u itu berkehendak, dari kehendak Allah. Jadi harus kita sandingkan begini. Allah itu memang berkehendak, tetapi kehendak Allah itu tidak akan memaksakan. Jadi seperti ini, bahwa orang itu kalau tidak menjaga kesehatan bila akan sakit, orang kalau tidak menjaga kesehatan akan sakit, itu adalah sesuatu yang sakitnya itu Allah menghendaki. Tetapi kehendak Allah itu juga di situ ada ikhtiar-ikhtiar manusia. Karena gini, Allah membebaskan apakah manusia itu akan iman atau kafir. Jadi dalam ayat lain kan dikatakan, faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Siapa saja yang ingin iman silahkan iman, yang akan kafir silahkan kafir. Jadi jangan sampai kita itu seperti ini. Orang yang mencuri kemudian mengatakan, kenapa kamu mencuri? Ini karena sudah dikehendaki Allah. Kenapa kalian ini misalnya tidur, ini dikehendaki Allah? Ya semua itu atas kehendak Allah, tetapi kehendak Allah itu sebenarnya di situ itu ada unsur manusia, karena Allah juga kehendaknya itu akan sesuai dengan hukum alam. Jadi asas keadilan ini harus disandingkan agar manusia tidak merasa bahwa
apa-apa yang dilakukan itu kehendak Allah. Seperti orang yang jahat ya misalnya, orang yang jahat itu juga mengatakan bahwa dia itu berbuat kejahatan itu karena kehendak Allah. Mungkin malah sebelah sana. Karena yang di luar banyak yang sana. Nanti digeser. Jadi karena orang yang berbuat jahat itu sebenarnya bukan Allah yang memaksa. Maka pernah kan ada kisah demikian. Jadi orang yang mengatakan, oh saya jahat ini ya karena dikehendaki Allah berbuat jahat. Kemudian orang itu dipukul. Ini dalam kisah ulama ya. Kemudian ulama itu memukul orang itu. Kenapa dipukul? Ini kehendak Allah juga bahwa kamu itu kemudian dipukul gitu ya. Jadi kita memahami Allah itu berkehendak, tetapi kehendak Allah itu juga memberi kebebasan kepada hambanya. Jadi Allah menghendaki bumi itu berputar, Allah menghendaki penyakit itu bisa bergerak. Jadi semuanya itu juga seperti itu, yang karenanya ditaruh sana saja kalau bisa sana. Enggak bisa. Oh ya, enggak apa-apa. Seadanya, semoga mendengar ya walaupun ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya, dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan dalam surat Al-Buruj itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzul arsyil majid, Allah yang memiliki aras yang maha terpuji, fa'alul lima yurid, yang maha melakukan apa yang dikehendaki. Jadi Allah itu menghendaki sesuatu, tetapi juga manusia itu punya kebebasan, sehingga kehendak Allah itu juga harus dipahami bahwa seperti tadi hukum alam, bahwa orang yang seperti ini pasti akan seperti ini, bahwa orang yang tidak belajar akan bodoh, yang belajar akan pandai, itu karena Allah tetap menghargai kebebasan manusia. Jadi seperti itu. Bahkan ya orang-orang yang kemudian oleh Allah diberi petunjuk, itu tidak ada sesuatu yang tanpa sebab juga. Allah menghendaki, tetapi bahwa manusia itu tetap harus berikhtiar. Misalnya gini, oh saya ini mendapat rezeki seakan-akan tanpa usaha. Tetapi kalau dihayati, itu mesti ada usaha-usaha dan doa yang dia lakukan. Seperti ini saya beri contoh. Ada orang-orang yang mendapat petunjuk masuk Islam. Contoh yang mudah, Umar bin Khattab. Memang bahasa mudahnya dia dikersake oleh Allah masuk Islam. Tapi Allah ngersake Umar bin Khattab masuk Islam itu tidak lepas dari serangkaian ya, dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Apa misalnya? Bahwa Umar bin Khattab itu kalau mendengar ya, kalau mendengar ajaran Nabi Muhammad itu tetap ada kegundahan ya. Ini jadi coba Bapak Ibu mungkin pernah ya, ini film yang diangkat dari cerita. Dulu di bulan Ramadan sering diputar film Umar ya, film Umar. Di situ itu kita lihat tokoh-tokoh Quraisy itu kalau mendengar ya, tokoh-tokoh Quraisy itu apabila mendengar berita tentang Muhammad, mereka beda-beda responnya. Umar itu sebenarnya terkadang, loh, tapi kan betul yang dikatakan Muhammad bahwa berhala itu nggak bisa apa-apa. Tapi kemudian ditepis sama orang-orang Quraisy, loh, apa kamu mau mengingkari ajaran nenek moyang? Apa kamu itu kemudian mau tunduk di bawah Muhammad itu, gitu ya? Kata-kata itu yang sebagian orang yang dalam hatinya ada hasrat pun kemudian menjadi, kalau nggak kuat menjadi larut lagi. Jadi ketika ada kebenaran itu, ada orang-orang yang sama sekali nggak mau mikir, semuanya ditolak. Tapi Umar itu tetap menyisakan dalam hatinya itu harapan-harapan dan anggapan bahwa, loh, dipikir itu kan benar gitu ya.
Kan ada dalam kehidupan kita orang-orang yang menolak kebaikan langsung ditolak, tapi ada yang sempat gundah. Iya enggak, ini kok begini tapi kok benar gitu ya. Jadi itu maka kemudian jalan ceritanya Umar bin Khattab itu masuk Islam. Jadi walaupun orang mengatakan dikersai Gusti Allah, tetapi hati manusia itu ada ikhtiar, karena ikhtiar atau kebebasan itu diberikan oleh Allah. Jadi Allah Maha berkehendak, tetapi tetap Allah memberikan keadilan dan ruang bagi manusia untuk berikhtiar. Orang-orang yang ada dalam kisah-kisah di Indonesia juga ada penjahat-penjahat yang masuk Islam. Contohnya ya, saya sempat membaca riwayat Anton Medan itu loh, yang orang penjahat, bekas pembunuh, perampok, tapi kemudian dia masuk Islam dan malah punya pondok di beberapa tempat, antara di Semarang. Kalau dilihat jalan ceritanya, Anton Medan itu penjahat, tapi dia nggak pernah mau merampok wanita, apalagi ibu-ibu yang tua, gitu ya. Dia ngerampok itu milih-milih orang yang ibaratnya petendang-petendang, kayak kita wong kemaki kayak. Jadi ngerampok itu milih-milih, dia kasihan pada ibu-ibu yang nggak berdaya. Walaupun perampok dia merasakan nggak hebat, kalau bisa ngerampok ibu-ibu itu nggak hebat. Karena terkadang digetak saja mungkin kalungnya nehke. Ya bukan berarti meremehkan, tapi kan gitu ya, ibu itu lebih panik. Itu karena memang akal dan nafsu bagi wanita itu emosi ya, emosi, akal dan emosi bukan marah ya. Emosi itu konten perasaan wanita itu lebih kuat, sehingga terkadang tidak rasional tetapi langsung sedih dulu atau gembira dulu ya. Sehingga Anton Medan itu juga pilih-pilih. Tidak setiap orang seperti itu gitu ya. Jadi seperti kalau di dalam kisah itu penjahat yang masuk Islam dan bertobat karena mau merampok Imam Syafi'i waktu kecil kan, dulu pernah saya sampaikan. Imam Syafi'i ketika dititipkan kafilah untuk pergi ke Madinah berguru pada Imam Malik, di jalan kan dirampok. Tetapi guru bos dari perampok itu kan hanya duduk di kejauhan gitu ya, sehingga para perampoklah yang beroperasi. Dia adalah aktor intelektual saja yang ngatur-ngatur. Dan ketika bos perampoknya itu tahu gitu ya, karena kan habis dirampok, saya ringkaskan sedikit, habis perampok itu melaporkan, kan bos perampok menanya, sudah semua dirampok, semua sudah dikuras, itu harta orang uang-uang yang dibawa oleh kafilah, sudah bos gitu ya, ibaratnya begitu. Tapi tadi ada satu anak kecil yang bilang bawa duit, tapi nggak saya ambil. Karena masa anak kecil bilang bawa duit, kayaknya nggak bener anak itu ya. Tapi bos perampok kan minta, kembali lagi, ambil. Lalu didatangi Imam Syafi'i yang masih kecil. Kamu tadi kan bilang, katanya gue nggak bawa duit. Dekek ngendi? Ya, ditaruh di saku yang dijahit oleh ibunya. Kan Imam Syafi'i itu waktu mau belajar, kalau nek wong arep buka kaji itu kan menggorit ya, nah itu dijahit. Jadi biar duit kuwi ra ilang, jadi gaweke nggon sak karo ibune dijahit karena perginya sama kafilah. Nah, dijahit di sini. Nah, ibaratnya ya mungkin di udal-udal desain ya duitnya dijukuk sama perampok, dikasihkan bosnya. Loh, kemudian bosnya heran. Wong duit di dalam saku, perampoknya saja nggak tahu, kok anak itu ngaku. Celok ke bocah. Nah, bocah celok ke Imam Syafi'i kecil itu ya. Kemudian, kenapa kamu itu bilang kalau bawa duit? Kok nggak kelihatan? Perampok kewe rada wero. Apa yang dibilang Imam Syafi'i? Ibu saya selalu berpesan, kamu jangan bohong. Nah, ibu saya berpesan kamu jangan bohong. Pada perampok saja dia jujur. Perampoknya itu mikir, cah cilik ngono wis pintere ya ngono. Cah cilik wis lekas apik. Biasanya apik nek tuwa gitu ya. Enom isih sak karepe dhewe isih kuat napa-napa isih duwe duit ngoten ya. Cah cilik wis dadi wong apik iki. Aku nganti semene gedene rung tobat-tobat. Akhirnya perampok itu nangis dan bertobat, sejak itu berhenti jadi perampok. Tapi perampok tadi kan masih punya kepedulian. Jadi artinya Allah ngersake perampok itu bertobat, tetapi dalam diri perampok itu juga milih-milih.
juga milih-milih. Artinya dia masih, hati nurani itu masih diberikan rongga sedikit untuk masuk. Jadi itu artinya bahwa Allah menghendaki, tetapi Allah menghendaki itu juga ada jalan ceritanya. Jalan ceritanya untuk manusia gitu ya. Karena itu maka ya kita mendapat rezeki dan sebagainya, ya Allah ngersake dengan segala hukum-hukum Allah yang ditentukan tadi. Cuman kita jangan merasa bahwa itu semata-mata faktor kita. Itu karena dikatakan illa biqadaihi. Kalau kita itu mati kan juga nggak bisa begitu gitu ya. Orang itu nggak lewat juga nggak bisa ketemu orang itu dan berbuat seperti itu. Jadi Allah itu juga menyetir banyak hal. Juga menyetir banyak hal. Bahwa kita dapat uang karena bekerja, itu kita lewat suatu tempat, Allah mentakdirkan kita ketemu dengan orang itu gitu ya. Yang akhirnya orang itu menyuruh kita bekerja, kita punya uang. Jadi itu pertemuan banyak hal yang Allah menghendaki, tetapi dalam diri manusia itu tetap juga ada. Bahwa Allah itu mentakdirkan Pak Guru hari ini tidak kosong datang ke kelas, dan Pak Guru malamnya belajar giat, sehingga yang disampaikan kepada murid itu lebih persiapan daripada sebelumnya. Kemudian tapi pelajaran itu akan masuk kepada murid, tentu murid juga punya ikhtiar memperhatikan, sehingga semua iradah Allah itu bertemu. Kita bertemu jodoh kita, itu ada iradatullah. Bahwa kita semuanya juga mencari, berusaha berkenalan, tapi kita ketemu orang-orang itu kan ada serangkaian peristiwa yang kita nggak tahu. Dilalai aku diomongi kain, dilalai aku ketemu koncone, dilalai, itu semua ada. Padahal kita memang juga berikhtiar. Orang cari pekerjaan, yaitu iradatullah. Bahwa Allah itu mentakdirkan pimpinan departemen wes saiki buka lowongan kerja. Itu kan di luar kehendak kita. Ada orang yang begitu lulus, lalu ada orang buka lowongan kerja. Kenapa buka lowongan kerja? Yang kemarin belum saatnya pensiun meninggal. Nah, itu semua kan di luar kita. Tetapi bahwa kita nyuruh ngelamar, kita persiapan tes, itu ya ada. Sehingga kejadian itu berangkit. Maka kita juga nggak boleh mengatakan itu semata-mata kehebatan saya. Bahwa seorang jadi juara, itu betul karena dia persiapan. Tapi bahwa orang yang lebih pintar ditakdirkan oleh Allah tidak mendaftar. Kalau ada yang lebih pintar, kita tiba-tiba nggak jadi juara. Neng cah cerdas banget, neng randuwe ragat ra sekolah, sing sekolah cah ratek pintar, neng kemudian bisa jadi juara. Dia diumumkan di mana-mana, dia adalah putra terbaik. Padahal ada sebenarnya yang berpotensi itu. Jadi atas takdir Allah kita jadi juara. Karena apa? Allah itu mengatur, ada anak pintar, nggak punya biaya, nggak masuk sekolahan itu. Sehingga di situ itu kita jadi juara. Jadi kita nggak bisa mengatakan kita paling hebat. Musuh Muhammad Ali, musuh Mike Tyson itu mungkin ada yang lebih kuat. Tetapi dia orang yang nggak ada di belantara Afrika, nggak punya promotor tinju, nggak punya apa-apa, sehingga nggak mengorbit. Sehingga orang nggak mengatakan, oh saya terbaik di sini, nggak bisa. Jadi itu karena iradatullah saja. Iradatullah saja gitu ya. Jadi kita itu paling kuat karena apa? Di daerah itu kita oleh Allah hanya dipertemukan orang-orang yang lebih lemah dari kita. Kita paling pintar karena di daerah itu Allah hanya mengutus orang-orang yang biasa-biasa. Tapi seandainya kita oleh Allah itu diantarkan ke tempat lain, oleh Allah disetir gimana caranya, ada bencana lalu kita pindah ke sana, boleh jadi kita hanya menjadi orang yang nggak kelihatan. Maka Allah lah yang mengunggulkan dan Allah yang menurunkan. Jadi bukan semata-mata kehendak kita. Itu dalam apa saja kalau kita hayati itu begitu kok. Artinya ya ini sudah qudratullah gitu ya. Maka kita harus sadari bahwa kita itu lemah walaupun kita berusaha. Seorang presiden jadi presiden bukan karena dia, kalau menurut Islam dia betul berusaha, tapi dia hidup di zaman yang orang-orang itu kepingin milih yang ngono kuwi. Gitu ya. Coba hidup di zaman lain belum tentu dia itu jadi. Maka rangkaian itulah gitu ya. Rangkaian itulah. Dia itu bisa bisnis kemudian kuliner laris sekali. Karena apa? Karena memang dia bertemu dengan orang-orang di pergaulan yang suka selera itu.
Seandainya Allah itu menaruh lidah orang itu nggak berselera itu, tiba-tiba itu nggak laris. Walaupun murah, walaupun dineke, walaupun naik bonus, orang-orang nggak mau. Maka sebagian ulama itu mengatakan masalah laku atau tidak itu ditentukan dari langit. Saya sering menyampaikan bahwa kita berikhtiar agar dagangan kita itu laris. Tapi tidak lepas dari kudratullah bahwa ada orang-orang yang bukan pelanggan kita, kata orang Jawa, dilalae ya, dilulohnya gitu ya. Itu kok kesasar nang kono ya. Saya kan pernah nyeritakan, kita sering akan motokopi dan sudah dieling-eling engko mandek nang fotokopi kono kae. Atau kita mau jajan, engko le jajan nang warung kae. Wah, pas ngelewati itu kita asik bicara sak rombongan itu. Ceritanya ge asik-asik, sopire yo melu menimpali cerita. Lali kabeh to. Loh, awake dhewe janar jajan kono kae mau kok lali. Wes, ra kuat aku ngeleh. Eneng warung kudu mandek ya. Padahal itu warung elek ra tau laris. Ning kita ndeki karena Allah menyetir ada orang-orang yang asik bicara di mobil dan awake dhewe kok ndek konsumen anyar ya. Padahal itu diblondrokke karo Gusti Allah. Itu kudratullah. Awake dhewe ra tau iklan, ra tau nawake. Maka pedagang jangan sombong bahwa di balik ikhtiar kita ada kudratullah. Jadi kan seperti itu gitu ya. Jadi itu semuanya harus kita hayati. Maka kita bisa mendapat ilmu dan sebagainya, kita bisa mendapat harta, kita itu mendapat kesehatan. Itu juga serangkaian hal yang Allah yang mengatur. Iradatullah seperti itu. Jadi sekali lagi, orang walaupun pintar sekali, lulus dengan paling baik, tapi Allah mentakdirkan orang-orang yang pensiun nggak ada karena sehat semuanya, lowongan kerja nggak dibuka-buka. Begitu dibuka ada syarat paling lama 5 tahun setelah lulus, padahal dia lebih. Akhirnya kepintaran dia itu ra kanggo ibaratnya lo ya. Itu karena kudratullah. Seandainya para pegawai kuwi nek rombongan bisa rimeblong jungkel do mati, njur buka lowongan itu. Buka lowongan. Kowe kok langsung ya, baru lulus kowe langsung entuk gawean. Nggih, nika do piknik rombongan rimeblong njur do pejah. Dia mereka berhenti sebelum pensiun, buka lowongan kerja. Jadi seperti itu kudratullah yang kita tidak tahu, maka kita tetap berdoa. Sepinter apapun, seperigel apapun orang cari nafkah, kalau Allah tidak memberikan qadha dan masyiahnya, kehendaknya itu nggak bisa. Jadi rangkaian di luar kita itu banyak sekali. Termasuk ini ya, Mas Samawa ini ya. Jadi bengkel itu kan juga menjadi laris apabila ada kendaraan-kendaraan rusak. Jadi gimana cara Allah mentakdirkan kendaraan rusak? Wallahu alam. Eneng cah ajaran, engko njur nabrak galengan. Itu Allah yang mentakdirkan. Betul Mas S ini belajar di bengkel yang bagus, sudah pintar gitu. Tapi kalau Allah nggak mentakdirkan gitu ya, seperti itu juga akan berbeda. Jadi saya tadi baru nanya salah satu jamaah di mushola ini, gimana ini Ramadan ini sepi enggak, ini rame enggak pasien? Sepi Pak kalau Ramadan gitu ya. Nanti habis hari raya banyak. Jadi habis hari raya itu dia menjadi laris kan karena banyak orang lemangan do geblondrok. Sehingga dia nunggu tensi naik, jadi lan laris rumah sakit tadi. Allah lah yang mentakdirkan bahwa wes saiki saatnya kue buka wes. Bar sesasi ditahan, saiki yes, wong yo ayake yo gratis barang gitu ya. Makan berlebihan anjur kolesterol naik, laris niku dokter niku ya. Jadi kudratullah juga, walaupun dokter pintar, nek orang-orang menjaga kesehatan kabeh ra payu-payu dokter itu. Waduh iki tobat iki urip wong do nang jaga kesehatan kabeh ngene iki. Ra tau wong mumet wae ra tau eneng gitu ya. Susah. Jadi kudratullah juga, artinya maka orang enggak boleh merasa bahwa itu seperti. Maka Allah menjadikan orang tokoh itu karena Allah melahirkan krisis dalam masyarakat. Maka hadirlah orang yang menjadi hero atau pahlawan gitu ya. Sehingga di sini dikatakan fawal mubdi'u al-fa'alun lima yurid. Al-fa'alun lima yurid seperti dalam surat Al-Buruj tadi.
Jadi ada cerita begini, Sayyidina Abu Bakar itu begitu akan meninggal, itu udah dijenguk sama sahabat. Sayyidina Abu Bakar jenengan gerah wong presiden nggih, jenengan gerah. Ampun ngundang dokter, ampun ngundang tabib, dokter. Wis mau dokternya wis rawuh. Apa yang dikatakan dokter? Ini fa'alun lima yurid. Sesungguhnya saya maha berkehendak semau saya. Jadi Abu Bakar itu enggak undang dokter, maksudnya Abu Bakar dokter ini Gusti Allah. Jadi aku orang undang dokter ya, ngundang maha dokter ya Gusti Allah. Tapi yang ngendikane dokter, ini fa'alun lima yurid, nyebut ayat ini. Saya maha berkehendak. Karena keimanan Abu Bakar sudah begitu ya. Sehingga Abu Bakar itu, ya Allah maha berkehendak. Kalau saya itu memang sudah saatnya akan dipanggil oleh Allah, tentu dipanggil. Karena dokternya yang ngendika ngono gitu ya. Ini fa'alun lima, ini kiasan. Jadi ini jawaban tingkat tinggi. Ketika ditanya, apakah kamu sudah manggil dokter? Dokter sudah datang. Dokter sudah menengok saya. Apa kata dokter? Para sahabat, dokternya yang ngendika ini fa'alun lima yurid. Ingsun bakal tumindak apa sak karepe ingsun. Jadi Abu Bakar tidak mau lagi manggil dokter karena kepercayaannya, pasrahnya kepada Allah itu melebihi sudah. Artinya melebihi orang biasa. Jadi artinya kita nggak usah menyalahkan Abu Bakar nggak mau ke dokter itu sampai tingkatan seperti itu. Itu kalau para sahabat, para orang-orang itu memang Islam itu luas sekali. Ada yang kelasnya 1 ya seperti itu wis benar, kelasnya 2 begitu benar, kelasnya tinggi begitu ya benar. Jadi Islam itu dalam sekali sehingga terkadang perbuatan Rasul itu tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Nabi ngendika begini, tapi kalau ada yang itu Nabi nggak mengendika begitu karena pemainnya berbeda-beda. Jadi maka khotibin nasa ala qadri ukulihim. Ajaklah orang itu berbicara sesuai dengan tingkat akalnya. Karena itu maka kembali ke tadi, ini menjadi landasan akidah bagi kita semuanya bahwa kita semuanya mari senantiasa memahami bahwa Allah itu maha iradah dan kudrah gitu ya. Fa'alun lima yurid, sehingga kita bisanya berusaha sepinter apapun kita, sekuat apapun kita, selincah apapun kita, kalau tidak ada iradah dan kudrah Allah, kita tidak akan pernah bertemu dengan keuntungan, keberhasilan, kesuksesan, kecemerlangan yang kita alami gitu ya. Jadi yang namanya sekali lagi orang alim di suatu tempat, kalau dia oleh Allah digeser ke tempat lain, mungkin di sana hanya pantas jadi murid. Kita semuanya kalau dihidupkan di zaman para ulama, Imam Ghazali dan sebagainya, ya kita itu nggak ada apa-apanya. Kan begitu ya. Saya tahu bahasa Arab sedikit-sedikit, tetapi kalau saya diletakkan di orang yang pintar bahasa Arab, saya jadi nggak berani menyampaikan itu karena bahasa Arabnya itu ya bahasa Arab yang masih tingkat elementer, dasar gitu ya. Semuanya sudah berbicara dengan balaghah. Balaghah itu dengan sastra tinggi. Jadi kemudian nggak kelihatan lagi. Jadi bintang itu kalau bulan hadir, bintang menjadi kurang terang. Kenapa dia cemerlang? Oleh Allah semua dihentikan ya. Wes, yang lain oleh Allah direm. Jadilah dia seperti itu. Yang akan mengalahkan dia direm semua. Jadilah dia pemenang. Jadilah juara gitu ya. Mbuh olahraga, mbuh badminton, mbuh lari, semua yang lain dijadikan badannya nggak enak ketika itu, sehingga kemudian orang itu menjadi seperti itu. Maka jangan pernah mengatakan kita ini punya banyak kelebihan. Jadi kita itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kalau bukan Allah yang meletakkan kita nggak akan bisa seperti itu. Itu pentingnya dari poin pemahaman terhadap iradah. Jadi ini dasar-dasar yang penting. Bapak, Ibu, para hadirin semuanya, ini hanya sampai di sini. Kita sisakan 10 menit. Karena yang 10 menit ini kita akan ada MOU dengan SMP Muhammadiyah Gendol ya. Karena untuk insya Allah mulai tahun besok itu kalau jumlahnya memungkinkan anak-anak panti tidak perlu ke sana. Jadi biar sekolahnya di sini saja. Biar itu juga transport tidak begitu repot, tapi nanti ada syarat-syarat tertentu yang
memenuhi kuotanya. Jadi karena itu ini dalam waktu sebentar ini kita akan ada MOU dengan SMP Muhammadiyah Gendol, Ibu Kepala juga insya Allah rawuh gitu ya. Maka untuk pengajian kita cukupkan sampai di sini. Ada khilaf mohon maaf, mari kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfirullah li wa lakum wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.